narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Dr. Catherine Cahyadi. Aku sambil baca contekan loh ini. Beliau founder Triha Clinic sebagai functional medicine practitioner, lulusan dari Fakultas Kedokteran Ukrida Jakarta, dan saya dipesan tolong jangan disebutkan tahun kelulusannya ya, gitu. Track record yang akan saya summary-kan ini pengalaman beliau selama 10 tahun terakhir. Itu ada beberapa aktivitas yang beliau dapatkan dari Nederland, juga Ibu Dr. Catherine mendapatkan sertifikasi dari American Academy of Anti-Aging Medicine. Beliau juga sebagai DNA Vision DNA Life dari Finland. Beliau juga sebagai ada juga informasi kelulusan dari Institute of Functional Medicine USA dan berbagai macam sertifikat lagi dari Malaysia, India, Australia, dan yang terakhir itu Certified of Translation Nutrigenetics dari India. Gitu. Dan mungkin, mohon maaf dokter kalau ada salah penyebutan, lidahnya saya agak beribet. Mohon maaf sebelumnya. Nggak apa-apa, nggak ada salah. Tanpa berlama-lama lagi, aku persilahkan Ibu Dr. Catherine untuk memulai sharingnya. Terima kasih. Thank you, Fani. Sengaja nih saya tadi minta sama Fani jangan disebutin tahun kelulusan ya. Nanti ketahuan umurnya. Oke, teman-teman. Selamat datang. Thank you ya pada malam hari ini kalian masih berkumpul di sini ya. Seperti biasa, saya juga mewakili dari Better Life. Kalau kita setiap hari Jumat itu akan selalu berkumpul untuk mengadakan collective healing ya. Jadi collective healing ini merupakan salah satu sesi yang rutin dilakukan oleh Better Life, terutama untuk memberikan pengetahuan ya. Jadi ada berbagai narasumber yang akan diundang di sini, termasuk di sini juga nanti ketua kita Ibu Nuke itu adalah seorang psikolog klinis ya. Kita nanti menantikan nih kapan ya Bu Nuke akan sharing sesinya dengan kita. Oke, jadi pada malam hari ini saya yang kebagian tugas untuk sharing, katanya udah lama nih nggak di-sharing tentang kesehatan. Ayo deh ya udah saya sharing hari ini ya. Nah, hari ini saya kebagian tugas sama Bu Ayen dikasih judul, bagus judulnya, A Happy and Healthy Body with the Right Supplements. Tadinya awalnya bingung nih mau kasih judul apa ya, tapi ternyata setelah ditelaah, oh iya banyak banget sih yang suka japri, suka tanya gitu ya ke saya, Dok, sebenarnya kita perlu nggak sih minum suplemen, apa dari makanan doang, cukup nggak gitu ya. Nah kebenaran nih di sini ada teman saya ya, teman ancur saya, Dokter Penny. Nanti saya juga minta Dokter Penny untuk memberikan sedikit insight-nya ya. Beliau adalah seorang master gizi. Nanti beliau juga akan bisa memberikan insight-nya tentang bagaimana caranya, kenapa sih kita juga harus memberikan suplemen ya. Jadi happy body, healthy body dengan right suplemen. Kan suplemen tuh banyak banget nih, kita perlu atau enggak ya. Nah, saya akan share sedikit tentang insight-nya tersebut. Sedikit latar belakang dengan saya. Latar belakang saya sebenarnya awalnya sih dokter umum ya, kemudian tertarik dengan dunia yang sedikit beda dari dokter-dokter yang lain ya. Jadi saya dan beberapa teman-teman menggeluti satu pendidikan yang namanya adalah functional medicine ya. Mungkin ini dibagi di sebagian masyarakat di Indonesia masih terdengar baru ya. Apa sih functional medicine? Bedanya apa sama dokter umum? Bedanya apa sama dokter di rumah sakit ya? Nah, kalau dokter-dokter yang dulu kita pada waktu kuliah kedokteran itu dilatih dengan ilmu yang namanya conventional medicine ya. Jadi apa bedanya dengan yang saya geluti sekarang ya? Jadi kalau di conventional medicine itu berfokusnya sama penyakit.
Kalau di fungsional, kita justru fokusnya sama kesehatan. Dan kita lebih mengedepankan pasien, fokusnya di pasien ya. Tidak apa kata saya, apa kata dokternya gitu ya. Kalau zaman dulu, ingat ya, saya dulu waktu zaman kecil, lah ketahuan lagi deh umurnya nih ya. Dulu ingat banget pokoknya kalau mamah ke dokter, dokternya ngomong A, heeh aja ya. Dokternya ngomong B, heeh aja gitu ya. Manut aja apa kata dokternya, udah kayak setengah dewa gitu ya. Disuruh A ikut, disuruh B ikut ya. Tapi beda kalau sekarang, karena semakin banyak ilmu pengetahuan berkembang, pasien-pasien yang datang ke kami juga semakin pinter-pinter. Kalau kitanya nggak belajar, kitanya tidak membuka komunikasi dengan pasien, wah ketinggalan jauh. Pasien itu pada pinter-pinter ya. Nanti kita tunggu deh pertanyaan dari teman-teman juga pasti pada, waduh, nanti bikin speakersnya jadi ketar-ketir nih, bisa jawab apa enggak gitu ya. Nah, kalau di konvensional medicine itu kita ngobatinnya pakai apa? Dikasih obat supaya keluhannya hilang. Jadi menekan keluhan dengan obat. Tapi kalau di functional medicine justru kita cari tahu ini penyebabnya apa. Kalau penyebabnya udah ketahuan, otomatis nanti keluhannya akan berkurang ya. Jadi kalau pendekatannya kita cari tahu dulu akar masalahnya, ibaratnya punya mobil, mobilnya mogok. Udah mogok kan dibawa ke bengkel buat dibenerin, dicari tahu ini yang mogoknya kenapa gitu ya. Bukannya ya mobilnya mogok, ya udah deh ganti mobil aja. Ya, kalau ada duitnya gitu ya. Kalau nggak ada kan kita mau benahi juga ya. Sama tubuh kita juga seperti itu. Jadi kalau kita bicara dari segi ekonomi pasti lebih cost efektif. Karena dengan kita mencari sumber penyakitnya dan kita membuang sumbernya, otomatis keluhannya akan berkurang ya. Jadi kita lebih prevent ke apa sih, gimana caranya mencegah supaya penyakitnya nggak ada. Prevention of disease. Jadi kalau konvensional kan lebih ke arah early deteksi ya, dideteksi dulu dari awal. Nah, jangan kalau udah dideteksi dari awal kan berarti keluhannya sudah ada nih, penyakitnya sudah ada. Nah, kalau di fungsional justru gimana caranya kita mencegah supaya penyakitnya enggak keluar ya. Nah, kalau bicara terapi di konvensional medicine itu semuanya di treatmentnya sama. Kalau panas ya dikasih anti panas, misalnya paracetamol ya. Tapi kalau di functional medicine ini kita selalu personalize. Karena kenapa? Manusia itu unik. Semua orang itu berbeda. Even pun ayah, ibu dengan anaknya beda. Kan anak carry 50% DNA ayah dan 50% DNA ibu. Jadi belum tentu pengobatan yang diberikan kepada ayah akan efektif diberikan kepada anaknya. Karena gennya hanya 50. 50-nya adalah dari ibu ya. Makanya kenapa timbul personalized medicine ya. Apa sih maksudnya personalized medicine? Semuanya didesain sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keluhan, sesuai dengan hasil lab ya. Nah, makanya bagaimana caranya kita bikin a happy and healthy body, saya akan membahas lebih lanjut tentang personalized medicine karena nggak ada satu single bullet yang bisa untuk semua orang ya. Ada satu buku menarik nih, namanya The Supplement Pyramid. Saya punya buku ini udah lumayan lama ya. Buku ini benar-benar membuka wawasan ya. Jadi ternyata minum suplemen juga bisa dibagi-bagi ya. Nah, pengarangnya suplemen piramid ini dulu saya beli waktu pas lagi di US ya. Kira-kira harganya sekitar $16. Kalau di Indonesia mungkin kalau pesan dari Amazon mungkin nyampe-nyampe udah hampir 500.000 gitu ya. The Supplement Pyramid, How to Build Your Personal Nutritional Regimen. Jadi kan tadi ngomongin personalized medicine, tiap orang pasti beda-beda. Gimana caranya kita bikin tubuh kita lebih sehat hanya dengan suplemen, tapi suplemennya pasti tiap orang beda ya. Pengarangnya adalah seorang dokter, namanya Dr. Michael Smith ya. Jadi dia itu salah satu peneliti dan senior scientist dari satu brand suplemen namanya Life Extension ya. Jadi buku ini mengupas banyak ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan supaya cost efektif, supaya kita minum suplemennya juga yang akan bikin tubuhnya lebih sehat dan lebih happy ya. Nah, setelah baca buku ini apa sih yang kita bakal bisa tahu?
Gimana caranya membuat personalized supplement regimen? Tiap orang kan beda-beda tadi dibilangin ya. Pasti saya sama Fani nggak bakal sama nih minum suplemennya gitu ya. Dan bagaimana caranya kita mengidentify, cari tahu suplemen tuh di luaran banyak. Saya tuh sering banget dapat konsulan, dok bagusnya merek apa ya? Yang ini saya punya bagus nggak dok gitu ya. Jadi ini sudah masuk nih identify high quality supplement. Jadi kita cari suplemen, bagaimana cari brand yang memang bagus, kemudian bahan-bahannya juga bahan-bahan yang aktif, jadi tubuh kita nggak capek-capek kerjanya, fungsi livernya tetap bagus, fungsi ginjalnya tetap bagus, biarpun kita minum suplemen setiap hari, karena kalau itu memang yang dibutuhkan oleh tubuh kita, justru malah tubuh kita jauh lebih sehat ya. Dan di sini juga diajarin bagaimana caranya case study untuk build personal regimen ya. Dan kita parameternya apa? Parameternya tetap tes laboratorium ya. Karena nanti dari hasil tes laboratorium kita bisa melihat kita udah bener nggak sih minum suplemennya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi, kalau menurut si Dr. Michael, suplemen itu dibagi 3 level. Namanya suplemen piramid. Benar-benar kayak piramid ya. Dibagi 3 level, yang paling dasar, yang di bawah itu adalah namanya foundation level ya. Foundation level, kemudian naik jadi personalization level, baru ke optimization level. Bah, jadi ikutan belibet nih tadi. Fani ikut berlibet, jadi saya berlibet ya. Nah, jadi dibagi 3 level ya. Level dasar, level personal, dan level yang optimal ya. Ibarat naik tangga. Kalau naik tangga kan mesti satu step nih, nggak bisa langsung loncat 3. Sama pada saat kita minum suplemen juga kita dibagi menjadi 3 tahapan dulu ya. Tahapan dasar atau foundation. Apa sih sebenarnya? Kalau tahapan foundation ini adalah suplemen yang akan memberikan dasar supaya untuk mencakup kesehatan secara keseluruhan ya. Jadi yang paling penting they are most important ones. Paling penting ini foundation levelnya dan harus diberikan high priority. Artinya apa? Artinya, suplemen yang masuk dalam kategori foundation atau dasar, kita bisa minum for a long time ya. Kadang-kadang pasien suka nanya nih, nggak usah pasien deh, kadang-kadang saudara gitu ya, sepupu gitu, dok, kita berapa lama sih minum suplemennya? Nggak apa-apa nih, nanti ginjalnya nggak rusak, livernya nggak rusak gitu ya. Jadi kita udah biasa nih dokter-dokter fungsional kalau ditanyain pertanyaannya nggak jauh-jauh. Dan kita juga udah biasa menjawab, nggak apa-apa selama memang dibutuhkan, selama memang itu high quality dan bisa bikin foundation level kamu bagus, itu justru akan sangat membantu ya. Nah, foundation level ini jadi ibaratnya apa? Ya benar-benar namanya juga fondasi dasar, kayak mau bangun rumah. Kalau bangun rumahnya di tanah yang rawa-rawa, udah tiang pancang naik, genteng naik, ambles, dasarnya nggak kuat. Tapi kalau kita bangun rumahnya di dasar yang solid, yang kokoh, ada badai, ada gempa juga nggak bakalan berubah tuh ya. Biarpun kemarin, waduh 2 tahun nih COVID segala macam, tenang-tenang aja, kita suplemennya jalan terus, kuat-kuat aja gitu ya. Tetap aja ketawa ketiwi gitulah, bahkan banyak yang bertambah kali ya berat badannya ya karena nggak kemana-mana. Oke. Nah, jadi namanya fondasi itu kudu solid, kudu kuat ya. Jadi ini adalah yang paling penting ya. Nah, suplemennya sih apa aja nanti dibahas satu persatu, nanti saya akan bahas ya. Nah, kenapa kok suplemen penting? Karena tubuhnya udah nggak bisa bikin, makanya perlu didukung dari luar ya. Nah, kalau yang personalization level, nah kalau yang tahap piramid kedua, yang di tengah-tengah, itu adalah suplemen atau vitamin yang menolong kita untuk mencegah penyakit yang kemungkinan akan nyerang kita, gitu ya. Jadi middle part ini adalah suplemen yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita ada penyakit apa?
Apakah kita ada degeneratif disease, suplemennya apa? Kita punya hipertensi, suplemennya apa? Biasanya kalau sudah masuk ke level yang kedua, kita sudah ada penyakit nih. Sebagian minum obat, nah tetapi kalau obat aja dengan didukung suplemen, maka nanti hasilnya akan jauh lebih bagus ya. Nah, contoh obatnya apa, suplemennya apa, nanti saya akan bahas. Nah, piramida yang paling atas, the tip top condition, ini baru bisa ada kalau dua ini sudah kuat ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba loncat gitu ya dari lantai bawah langsung naik itu 3 langkah ke atas, jatuh yang ada kesandung, bonyok deh gitu ya. Nah, jadi kalau yang namanya bikin optimal ini adalah yang mengoptimalkan seluruh suplemen yang kita minum ya. Jadi di sini dia tugasnya apa? Dia tugasnya bikin yang personalized dan bikin yang foundation itu akan jauh lebih bagus ya. Jadi kita nggak bisa langsung ngambil yang optimal aja, tapi yang duanya ini nggak ada ya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang paling sering begini, Dok, seberapa butuhnya sih kita minum suplemen? Kalau cuma ngandelin makanan aja, gimana? Bisa apa enggak? Saya punya anekdot ya, bukan punya anekdot, punya gambaran ya. Dulu nih zaman kita kecil ya, belum ada tuh terapi hormonal buat si ayam-ayam, buat si sapi-sapi ya, kecuali si kambing-kambing sampai sekarang mah belum diutak-atik tuh ya. Itu bebek aja udah mulai diotak-atik tuh, ada foie gras segala macam ya. Yang paling gampang ayam deh. Dulu nih tahun 57, saya mah belum lahir ya. Belum dibikin malah gitu ya. Nah, di tahun 57 ya, ini si anak ayam itu kecil-kecil ya, dan hanya baru bisa dalam waktu 7 hari setelah ditetaskan itu beratnya masih hanya 34 gram ya. Nah, begitu di tahun 78 ya, nah si ayam ini di tahun 57, 7 hari baru 34 gram. Terus kemudian setelah 28 hari, hampir 1 bulan, baru dikasih makan segala macam, besarnya sekitar 2 kali dari makanan yang diberikan ya, baru bisa menghasilkan sekitar 1 ounce berarti sekitar 200 gram ya, berarti sekitar 316 gram. Setelah 56 hari baru dia mencapai hampir 1 kilo ya. Tetapi lihat di tahun 78 itik ya, bukan itik ya, anak ayam itu begitu dalam waktu 7 hari ditetaskan udah gede loh, udah 42 gram. Waktu 28 hari udah jadi 632 gram. Di hari ke-56 udah 1.800. Ini kelihatan tuh. Wah, gedenya udah berapa kali lipat ya. Tapi di 2005 jauh lebih besar ya. Lahirnya 44 gram, sebulan aja udah 1 kilo lebih, hampir 1,5 kilo ya. Kemudian setelah 56 hari malah hampir 4 kilo. Gede banget ya. Jadi ini dikembangbiakkan untuk yang punya dagingnya besar, dan mereka pasti dikasih hormon dan diberi makan itu 6 kali lebih banyak daripada waktu tahun 57 ya. Jadi iya, sekarang ayam tuh tambah gede aja tiap harinya ya. Nah, kalau misalnya ayam-ayam ini sekarang tambah gede, itu dapatnya dari mana sih? Ya dari si nutrisi. Tapi nutrisinya ini kan sudah ada campur tangan dari industri ya, entah dikasih hormon, dikasih suplemen segala macam. Ini justru yang merusak tatanan hormon kita, merusak tatanan keseimbangan metabolisme kita ya. Nah, makanya kenapa kok sekarang kita tuh masih perlu suplemen dari luar. Udah nggak bisa cuman ngandelin dari makanan aja ya. Sayur-sayuran juga sama. Dulu pengen dapat magnesium, pengen dapat kalsium, cukup dari sayuran hijau ya. Unsur haranya masih bagus. Tahun-tahun 1957
Tapi sekarang udah tahun 2023, unsur haranya sudah tidak sebagus yang pertama. Makan sayurnya mah tetap, tapi apakah sayurnya mengandung mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Belum tentu. Belum lagi ada kontribusi dari chemical, kontribusi dari pestisida, kemudian juga dari racun-racun kimia yang lain yang tidak tentu hilang dengan proses pencucian dan pemasakan. Masukkan ke dalam tubuh kita ya. Makanya kenapa tetap suplemen itu diperlukan sekarang. Nggak bisa cuman ngandelin dari makanan saja ya. Nah, foundation level. Nah, sekarang kita masuk, dok, apa aja sih suplemen yang ada di dasar ya? Namanya fondasi, kudu kuat, dasarnya kudu kuat. Jadi dia ini kerjanya apa sih? Kerjanya akan meningkatkan kesehatan jangka panjang ya. Contohnya apa yang dasar? Nggak jauh-jauh ya. Dan ini bisa diminum sedini mungkin. Bahkan anak-anak batita kan sudah ada nih suplemen yang buat anak-anak ya. Nah, nggak jauh-jauh dari apa? Multivitamin. Namanya multivitamin. Dosisnya kecil-kecil tapi isinya banyak karena itu yang kita perlukan ya. Jadi kalau dari yang di fondasi, fondasi itu perlunya multivitamin ya. Kemudian omega 3 fatty acid. Apa sih, Dok? Omega 3 fatty acid? Minyak ikan. Nah, ya. Kemudian dan probiotik. Kok kenapa perlu probiotik? Karena kita tuh punya otak dua. Otak yang di atas sama otak yang di tengah. Ya, saya nggak bilang otak yang di bawah. Otak yang di tengah yaitu usus kita, itu kita punya pasukan, punya makhluk hidup yang banyak banget, jumlahnya jutaan. Yang disebut adalah mikrobiom ya. Fungsinya banyak banget termasuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, mengolah vitamin-vitamin yang masuk, bikin imunitas segala macam itu tugasnya adalah our second brain. Tugasnya si mikrobiom di dalam usus kita. Makanya kenapa kesehatan pencernaan itu sangat-sangat penting ya. Jadi nggak jauh-jauh kalau mau ngomongin suplemen dasar, itu kita nggak jauh-jauh dari probiotik. Probiotik apa yang bagus? The more the merrier, saya selalu bilang. Namanya kita kalau lagi gibah, lagi gosip, kalau gosipnya cuma berdua mah bukan gosip, itu mah ya ngobrol doang. Nah seru kan? Ya nggak Bunuh ke? Ya seru kan kalau ngobrolnya cuma berdua. Kalau ngobrolnya semakin banyak, semakin digosok, semakin asik gitu ya. Nah sama mikrobiom juga, probiotik juga kalau strainnya atau jenisnya tambah banyak, fungsinya tambah bagus, tambah memberikan benefit ke dalam tubuh kita ya. Jadi karena kenapa? Jumlahnya mikrobiom atau si probiotik itu di dalam tubuh kita itu kan terbagi dua golongan, yang sehat sama yang patogen, yang bisa bikin sakit. Kenapa kamu jadi diare? Oh, si probiotik yang sehatnya lagi kalah nih, kalah perang sama probiotik yang patogen, akhirnya jadi diare ya. Tapi kalau kita punya pasukannya kuat, waduh, benteng pertahanannya kokoh. Yang patogen-patogen kecil, dibunuh aja udah lewat gitu ya. Nah, jadi semakin banyak jumlah strainnya, strain tuh apa sih namanya? Kalau kita lihat nih suplemen probiotik gitu ya, itu kan suka ditulis isinya apa, selalu ngintip nih ingredients-nya apa, ada lactobacillus, ada bifidobacterium, kemudian ada apa lagi tuh, banyak, even lactobacillus sendiri buntutnya panjang ya, ada lactobacillus rhamnosus, ada lactobacillus contohnya Yakult. Yakult itu LKC sirota, Lactobacillus casei ya. Tapi kalau si minuman itu kan cuma satu nih jumlah probiotiknya, ya nggak cukup atuh kalau cuma satu. Kalau cuma satu gimana mau ngelawanin yang lain? Sedangkan bakteri patogennya kan jumlahnya ratusan. Nah, makanya kita mesti cari suplemennya yang jumlah probiotik atau jumlah strainnya banyak. Udah gitu ngaruh kemana? Ngaruh sama jumlah unitnya, koloni per unit ya, CFU-nya itu bagaimana? Koloni form unit itu namanya ya.
paling tidak itu ada 10 billion, 10 miliar. Jadi kalau dapat probiotik yang isinya cuma 1 juta, cuma 1 miliar, ya itu mah nggak cukup. Jadi harus cari lagi yang lebih baik ya. Nah, omega 3 juga sama. Kalau kita lihat ya di pasaran, saya nggak sebut merek ya, karena saya bukan sales, bukan jualan ya. Nah, kalau ngomongin omega 3, berarti kita harus melihat komponen omega 3 itu yang paling dasar itu ada yang namanya EPA, eicosapentaenoic pantothenic acid, dan DHA, deoksiribonukleik acid ya. Kalau zaman hamil, dulu kan dokter suka kasih DHA biar anaknya, biar bayinya nanti lahirnya pinter ya. Nggak cuma bayi yang pengen pinter, saya juga pengen pinter gitu ya. Apalagi tiap hari ngadepin pasien, kalau nggak belajar, nggak baca, otaknya nggak jalan, wah diketawain pasien nanti ketinggalan ilmu gitu ya. Nah, jadi kita juga cari yang EPA dan DHA-nya tinggi. Nggak cuma sekedar ngelihat jumlah fish oil fatty acid-nya berapa, 1000, 2000, 3000, tapi kita juga harus melihat komponennya ya. At least kalau sudah di atas 27 tahun, kan kalau Bu Ayen usianya 27 tahun, saya ngalah lah, daripada nanti dijewer ya, saya 26 deh, nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu kita udah harus seenggaknya EPA-nya itu udah mencapai angka 500 miligram. Jadi nanti ngintip nih di rumah, kan rata-rata pasti punya kan, punya suplemen minyak ikan. Diintip nanti, kalau yang di rumah si minyak ikannya cuma 180 miligram, karena biasanya yang beredar di Indonesia yang sudah ada BPOM-nya, EPA-nya sekitar 180 miligram. Ya nggak apa-apa, minum aja 3 gitu ya. Gedenya sama yang satu isinya 500. Saya mah mending nelen satu, yang 500 ya, daripada yang 3 biji gitu ya. Nah, jadi yang seperti itu yang harus kita tahu. Dengan multivitamin pun juga sama ya. Multivitamin itu apa sih dok? Multivitamin segala vitamin. Vitamin A ada, vitamin B itu banyak. B1, B2, B3, B6, B12, B9 atau folat gitu ya. Kemudian juga ada vitamin C-nya, biarpun nanti jumlahnya sedikit-sedikit, tapi memang itu yang kita perlukan. Kecuali nanti ada kondisi tertentu ya. Jadi kalau masih ngomongin dasar ya udah multivitamin apa yang isinya ada vitamin dan ada mineral. Mineralnya termasuk apa? Termasuk magnesium, termasuk zinc ya. Kalau kalsium lihat-lihat dulu kita perlu kalsium atau tidak ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang level yang tengah, personalisasi level. Nah, kalau personalisasi level itu istilahnya gini, the right supplement for the right condition. Jadi kita minum suplemen ya sesuai dengan kondisi tubuh kita. Ya, ini yang baru akan bisa memberikan akan membantu kita meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit ya yang bakal terkena. Apalagi kalau usianya sudah mulai di atas 40 tahun, itu kan pernah dibilang ada 4F, female, fertile, fatty, sama apa tuh satu, female fat sama gemuk katanya ya. Biasanya udah mulai nih 40 tahun metabolismenya mulai turun segala macam ya, mulai gemuk, mulai grumpy, mulai tidurnya susah gitu ya. Nah, kemudian mulai penyakit degeneratif mengintai, apalagi kalau dilihat lingkar perutnya juga kok nggak turun-turun, lingkar perutnya bertambah gitu ya. Nah, personalisasi level ini dia akan mengadres atau mengatasi dan mensupport penyakit yang kemungkinan ada di dalam tubuh kita. Contohnya apa? Mungkin ada diabetes, ada darah tinggi, ada sakit sendi, tidurnya kurang, tulangnya mulai kerasanya keropos gitu ya, karena udah mulai menopause, gangguan fungsi liver, terus lupa-lupa deh gitu ya. Tadi saya naruh kunci di mana ya? Ini kok ke kamar mau ngapain? Kadang-kadang suka begitu ya. Karena memorinya sudah mulai turun, fokusnya mulai hilang ya. Matanya nih udah mulai mesti disambung pakai kacamata. Nah, kalau keadaan-keadaan ini yang ada kita alami, berarti sudah saatnya kita menambah suplemen yang kita minum
ke level yang tengah atau level personalisasi ya. Ini saya kasih contoh ya. Nah, ini nanti slide-nya, ini kan slide-nya masih dalam bahasa Inggris ya. Tadi nggak sempat, sorry banget, nggak sempat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Kasih saya waktu, nanti besok saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan baru saya akan share ya. Supaya nanti teman-teman mungkin bacanya lebih enak ya. Nah, balik ke yang kondisi yang kedua, personalisasi suplemen ya. Contoh kondisinya misalnya ada diabetes ya. Ada diabetes, contoh suplemennya buat diabetes apa dok? Saya udah minum obat diabetes, nggak apa-apa. Minum obat diabetes kalau memang sudah ada dokter spesialis yang menangani dan dikasih obat diabetes, kita support supaya apa? Supaya dosis obatnya nggak naik, syukur-syukur malah dosis obatnya bisa turun ya. Jadi kondisinya kan kalau dosis obatnya udah turun berarti kan kondisinya jauh lebih baik ya. Jadi dikasih apa suplemennya? Ada yang mengandung gymnena, ya ada yang mengandung fenugreek, berberin, bitter melon atau chromium. Ini contoh saja ya. Jadi tambahan suplemen yang levelnya di tengah ini contohnya. Kalau ada darah tinggi, ditambahin apa? Beet, akar beet bagus ya. Kemudian garlic, kemudian grapeseed atau resveratrol, ini adalah antioksidan tinggi ya. Kalau artritis apa yang ditambahin ini ya. Kalau saya udah nggak pakai glukosamin nih, nanti ini saya akan remove ya. Terus kemudian aduh namanya sakit, ada antioksidan yang namanya Boswellia serrata ya. Boswellia serrata itu seperti kemenyan ya, menyan India. Dia punya kadar yang sangat bagus yang diterima sebagai reseptor anti nyeri ya. Makanya si Boswellia ini juga banyak dipakai Dạ, untuk quý ơi, pasien-pasien dành điểm yang artritis ya. Kemudian ada kolagen. Nah, kolagen sekalian. Nggak cuman buat artritis ternyata. Kolagen juga bisa bikin kulitnya tambah kencang gitu ya. Kurangin kerut-kerutan, tambah kenyal ya. Kurkumin, ekstrak kunyit. Indonesia itu kaya banget loh dengan kurkumin ya. Jadi kalau kita sering minum kunyit ya. Tapi kalau di yang bersifat sebagai nutraceutical atau suplemen yang mempunyai daya sebagai pengobatan ya harus memenuhi standar tertentu. Jadi nggak sekedar asal kunyit, jamu kunyit asem gitu ya. Nah, yang harus dilihat adalah kadar aktif di dalam bahan-bahan tersebut. At least kurkuminoid bahan aktifnya itu mencapai 95%. Yang hanya bisa didapat dari proses di pabrik namanya ekstraksi ya. Itu baru nanti yang akan memberikan efek pengobatan ya. Terus kalau gangguan tidur udah mulai insomnia nih. Kalau udah tidur enak-enak tiba-tiba kebangun kebelet pipis, kagak bisa tidur lagi, balik lagi ya. Nah, ada beberapa suplemen yang membantu ya. Contohnya seperti magnesium, juga lavender ya. Teh sekarang banyak loh yang jualan teh lavender ya. Bulan Desember kemarin nih Dokter Grace Lydia kasih saya teh lavender enak banget loh. Thank you ya Grace. Lavendernya it helps a lot ya. Theanin itu adalah bahan dari green tea ya. Nah, theanin, kemudian valerian root ini juga akan membantu tidur ya. Untuk kesehatan tulang apa? Kalsium, vitamin D, vitamin K ya. Jadi kalau kita jemuran bikin tulang kita juga jauh lebih sehat ya. Yang untuk kesehatan liver apa? Oh, SAMe, adenosil metionin itu untuk detoksifikasi liver ya. Kemudian milk thistle. Milk thistle ini adalah salah satu bunga yang ternyata ekstraknya bisa untuk pengobatan memperbaiki fungsi liver ya. Lecithin dan fosfolipid juga ya. Nah, kalau mulai otaknya mulai ngehang, nge-lag ya, ibaratnya handphonenya nge-lag nih atau laptopnya nge-lag. Nah, apa suplemen yang bisa membantu untuk memori dan fokus? Vitamin B kompleks, kafein dan theanin yang dicampur, kemudian juga ekstrak berries ya, kemudian juga asetil L-karnitin. Karnitin juga bisa untuk liver health, nggak cuma buat si fokus di memori saja ya. Kemudian untuk kesehatan mata, suplemen yang mengandung lutein, mengandung zeaxanthin dan omega 3. Nah, omega 3 kan tadi sudah ada di mana? Di yang dasar kan, makanya kita perlu omega 3. Tapi kalau untuk yang eye health, omega 3-nya itu yang kita lihat justru yang tinggi di DHA-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke level berikutnya, level yang paling tinggi nih, optimization level yang bikin optimal ya. Nah, contohnya apa?
tambahan. Tadi kan kita udah minum multivitamin tuh yang di dasar. Ini kan yang dasar kan udah ada multivitamin. Kan namanya multivitamin sudah ada vitamin C-nya biarpun tidak banyak ya. Nah, kalau mau dioptimalkan, kalau ada yang di sini tugasnya supaya apa? Untuk mengoptimalkan regimen atau yang sudah kita minum. Ya, contohnya adalah ekstra vitamin C-nya ekstra, jadi naik jadi sampai 3.000, 5.000 gitu ya. Apalagi kalau lagi capek-capek, mulai meler hidungnya segala macam. Saya sih nggak pernah minum antihistamin. Telan aja vitamin C bisa sampai 2.000, 3.000. Terus kemudian tidur. Waduh, besok pagi gone deh. Bye-bye, bablas anginnya gitu ya. Nah, kemudian bromelain. Bromelain itu satu antioksidan tinggi yang dia kerjanya itu bisa menjaga supaya sel-sel kita juga baik ya. Dan CoQ10 ya. CoQ10 ini masuk di kategori untuk bikin optimal. Karena kenapa? Dia akan menjaga kesehatan pembuluh darah dan kesehatan jantung kita ya. Jadi si suplemen ini yang tugasnya adalah mengoptimalkan seluruh suplemen yang di tengah dan yang di bawah. Tapi yang harus diingat, namanya juga yang paling tinggi. Ibaratnya itu adalah kita makan kue tart, atasnya kan ada icing tuh, ada gula-gula, ada yang menghias biar kelihatannya bagus. Kalau misalnya nggak ada yang gula-gula doang, kalau bolunya rada-rada gosong kan kelihatan tuh, tapi kalau udah dikasihin gula-gula, dikasih krim gitu kan nggak kelihatan ya. Nah, sama si suplemen yang di level di optimal ini juga seperti si krim yang nutupin kue. Jadi kita harus considernya ini diminum kalau yang paling bawah sama yang ininya sudah oke diminumnya ya. Jadi ada 3 cara nih. Gimana sih 3 cara untuk building your own supplement regimen ya? Sama kayak kita naik tangga. Jadi naik dulu perlahan-lahan step 1 yang dari foundation, naik dulu satu persatu ya. Coba dulu ya mungkin 3 macam dulu dalam sehari, kemudian mungkin bisa ditambah jadi 4 macam gitu ya. Kemudian yang di tengah adalah level yang untuk personalisasi. Jadi biar apa? Biar penyakitnya prevention the disease itu adanya di level yang kedua. Dan level yang ketiga itu adalah yang untuk mengoptimalkan ya. Jadi selalu take your baby step, coba dulu ya. Nah, kita bisa dengan aman minum suplemen tersebut selama terukur ya. Atau kita bisa pakai cara TCM atau traditional Chinese medicine. Jadi biasanya kita ada rules-nya nih. Mungkin suplemennya minumnya hanya 1 minggu dalam 5 hari. Saya biasanya Senin sampai Jumat itu rajin minum suplemen. Sabtu Minggu ya udahlah istirahat kan bosen juga ya. Kadang-kadang adalaninnya obatnya sama gitu ya. Ya udah stop Sabtu Minggu. Atau bisa continue dalam waktu 3 bulan, kemudian off 1 bulan ya. Tapi saya udah coba dan beberapa pasien saya yang coba juga mereka bilang nggak enak kalau yang 1 bulan kayaknya rasanya ada yang kurang terus daya tahan tubuhnya nggak sebagus minum 5 hari gitu ya. Jadi bebas ya. Nah, kemudian kita rolling suplemennya ya. Jadi supaya apa? Kan tubuh kita juga unik nih. Kalau misalnya udah ketemu sama dokter yang bisa menyarankan untuk suplemen apa yang bagus, dokternya nanti biasanya akan merolling. Even si probiotik juga biasanya di rolling ya. Tapi kalau misalnya Anda hanya cuma mau di level yang dasar, mau ngerolling sendiri silahkan ya. Supaya apa? Supaya nggak bosen juga gitu ya. Karena kalau kita lihat di pasaran itu kan jenis suplemen tuh banyak banget di sana ya. Nah, jadi conclusion-nya apa? Minum suplemen itu kayak beli asuransi, investment. Investasinya kemana? Bukan ke bank, bukan ke orang lain, tapi investasinya ke diri kita. Biar nanti kalau umur kita sudah lebih dari 27 tahun, dibalik ya, tetap cucunya lari, saya masih bisa kejar. Jangan cucunya lari cuma gitu doang ya. Nah, jadi namanya juga investasi. Jadi kudu apa? Kudu riset sendiri sebelum beli gitu ya. Jadi jangan segan-segan tanya sama yang lebih tahu, tanya ke dokternya, kemudian baca gitu ya. Nah, seperti investasi yang lain, sampai kita cari kalau kita udah ketemu plan yang bagus dan bekerja. Nah, itu yang kita pertahankan ya. Nah,
segini aja dari saya. Ini alamat saya, alamat praktek, kemudian nomor telepon dan email ya. Kalau teman-teman yang di grup Better Life biasanya kalau ada apa-apa silahkan japri ya. Kalau saya santai jawab WA itu biasanya setelah jam praktek itu waktu luangnya lebih banyak ya. Kalau lagi pegang pasien kan nggak mungkin sambil WA-an gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke ini Bu Fani-nya lagi ke WC. Saya kembalikan ke Bu Nuke. Hmm, terima kasih banget, Dok. Bagus banget. Jadi ini jadi PR ya. Jadi PR, jadi mesti ngeliatin yang diminum selama ini apa, terus udah gitu eh, efeknya. Tapi kadang-kadang gini juga, Dok. Saya jadi pengen tanya, ada beberapa suplemen yang kalau saya minum itu kemudian badan saya bereaksi tidak seperti yang biasanya gitu. Dan kemudian saya menjadi tidak nyaman gitu ya. Lalu ya karena saya pikir ini nggak cocok, saya pikir itu badan saya menolak gitu ya. Jadi saya berhentiin meskipun itu disarankan gitu, Dok. Jadi apakah itu benar atau gimana? Banyak faktor, Bu Nuke, banyak faktor yang menentukan apakah suplemen itu cocok untuk tubuh kita atau tidak ya. Jadi biasanya kita kalau dari functional medicine itu selalu mencari akar masalahnya dulu ya. Kalau misalnya masalahnya dengan kita yang harusnya nggak ada efek samping pada saat minum suplemen, tiba-tiba rasanya badannya nggak enak ya. Biasanya kita langsung gali, pertama kali yang digali itu adalah bagaimana dengan sistem pencernaan Anda. Apakah enzim yang untuk mengolah makanan sudah cukup apa tidak? Kan kalau di lab bisa dites tuh namanya pemeriksaan amilase dan lipase ya. Kalau ternyata memang enzim amilase dan lipasenya rendah, makanan juga banyak yang tidak tercerna, biasanya minum suplemen tertentu, apalagi golongan yang sudah ada B kompleksnya, itu suka malah jadi bikin badannya nggak enak gitu ya. Memang yang hal-hal seperti itu ya tadi, we have to do our own research ya, karena kan kita lagi investasi nih, kudu di research dulu ya. Jadi yang seperti itu perlu pemeriksaan lebih lanjut, apakah dari hasil darah, kemudian juga mungkin kalau perlu pemeriksaan penunjang lainnya seperti USG atau pemeriksaan yang lainnya, nah itu juga bisa ya. Nah, teman ini kan kita berbicara di Better Life nih. Banyak teman-teman yang sudah bisa mengakses consciousness, juga bisa memakai applied kinesiologi ya. Jadi biasanya saya kalau dapat konsulan dari teman-teman di Better Life yang saya tahu mereka bisa, saya cuma bilang begini, ya udah Bu, tanya sama dirinya, diriku mau nggak sih kamu minum suplemen ini? Cocok apa enggak? Kalau misalnya dirinya ngangguk, pasti oke. Tapi kalau dirinya gerek, ya jangan dipaksa, cari dulu yang lain, address dulu nih, kita harus investigasi dulu mana yang baik gitu. Oke, Dok. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak. Sama-sama. Fani mana nih, Fani? Fani masih belakang. Ini Fani ada malah diminta minum. ada pertanyaan tuh, Fani, ada pertanyaan. Makasih ya, Dok. Sama-sama Ibu. Maaf. Ini pertanyaan dari Bu Ivon ya. Ya, Oke, aku bacain ya, Bu. ya silakan. Oke, vitamin sebaiknya diminum pagi atau malam? Nah, tergantung Bu. Tergantung suplemennya itu tugasnya apa. Contohnya gini, probiotik ya. Probiotik itu paling bagus diminum dalam keadaan perut kosong. Bisa sehari 2 kali, pagi dan malam, bisa sehari sekali ya. Jadi kalau kita nggak tahu, ya udah. Kalau beli suplemen, dibaca directionnya. Apakah di situ biasanya ditulis diminum pada saat perut kosong, diminum pagi hari, atau diminum setelah makan ya, tinggal kita ikutin gitu ya. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya minumnya perut kosong, minumnya habis makan, enggak.
Ya udah gampang, kita baca aja dari si labelnya ya. Bisa diminum pagi, bisa diminum malam ya. Atau bahkan beberapa ada suplemen yang disarankan tidak boleh bersamaan dengan apa, itu biasanya selalu sudah tertulis di botolnya atau di kemasannya ya. Ya, yang dari Bu Santi nih, oh seru nih. Nah, ada lagi pertanyaan nih, Bu. Apakah ada vitamin untuk menurunkan visceral fat atau ada tips untuk menuruninnya, Dok? Terima kasih. Ada Bu Santi, vitamin untuk nurunin visceral fat, namanya jamu. Jaga mulut. Jadi mulutnya dikunci gitu ya. Sekarang ini dunia kedokteran kan sudah berkembang ya. Jadi suplemen itu nggak cuma yang secara oral diminum aja Bu. Ada juga suplemen yang terapi yang diinjek, namanya peptida atau peptide ya. Kalau kita ngomongin visceral fat, kita udah nyerempet yang level 2 nih. Yang level namanya personalisasi. Kenapa kok visceral fat ada? Kalau visceral fat ada, itu adalah salah satu tanda metabolic syndrome, penyakit metabolik ya, gangguan metabolisme di dalam tubuh kita. Apa sih visceral fat? Visceral fat itu si lemaknya adanya di tengah-tengah di dalam perut. Semakin besar visceral fat berarti semakin mengganggu metabolisme tubuh kita. Nah, salah satu cara yang paling ampuh, murah, meriah, nggak pakai pusing ngegrogotin kantong. Apa sih cara nurunin visceral fat? Intermittent fasting, puasa. Nah, begitu kita puasa, kita hanya makan di jendela tertentu, kita juga melakukan kalori defisit. Bu, udah itu mah nggak ada yang ngalahin, udah pasti visceral fatnya turun. Plus olahraga jangan lupa ya. Nah, itu udah termasuk tipsnya tuh Bu, jamu. Pokoknya inget jamu aja, jaga mulut. Wah, keren banget. Iya, iya, oke dok, oke dok. Thank you dokter. Sama-sama. Oke, masih ada satu lagi pertanyaan dari Camelia. Kalau minum vitamin terus jadi panas dalam, suplemen di stop sampai panas dalam turun. Oke. Kalau di medis sebenarnya nggak ada istilah panas dalam ya. Boleh dikonotasikan panas dalam itu adalah gangguan pencernaan. Sama nih, hampir sama seperti tadi yang saya bilang sama Bu Nuke ya. Kan rasanya jadinya gak enak, rasanya kok kayak panas dalam ya. Panas dalam berarti panasnya di dalam. Panasnya di dalam, satu-satunya organ yang ada hubungan dengan dunia luar itu adalah pencernaan kita dari lambung ke atas ya. Nah, suplemen itu kan diminum nih, begitu diminum masuk ke dalam asam lambung, ke dalam lambung kemudian akan dicerna oleh asam lambung. Kalau asam lambungnya terlalu sedikit atau terlalu rendah, akhirnya suplemen yang kita minum atau bahkan makanan yang kita makan juga nggak bisa kecerna. Nah, itu yang bikin nggak enak. Jadi kalau minum vitamin atau suplemen kemudian terjadi panas dalam, berarti berpikirnya apa? Pencernaan saya nggak benar nih. Apakah ada MAH ya? Bagaimana dengan stomach acid, dengan asam lambung? Kalau ada kayak gini, biasanya pasiennya itu asam lambungnya kurang. Kan asam lambung itu namanya asam kan kayak gas nih. Harusnya asam lambung itu letaknya tuh di bawah. Kan kalau lambung kita kan bukan kayak gelas lurus begini, tapi dia kan kayak balon di bawah ya. Ada bagian badannya yang di bawah, kemudian nanti ada yang lekuk, ada yang naik. Harusnya asam lambung itu di bawah, tidak naik. Kalau jumlahnya cukup banyak, dia berat rada ke bawah. Tapi kalau jumlahnya sedikit, ibaratnya gas helium di balon, dia terbang ke atas, naik deh rasanya panas gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, ya berarti gangguan pencernaannya nih yang nggak benar. Nah, itu yang harus diadres ya. Once nanti kalau udah benar, gangguan pencernaannya udah nggak ada, ya suplemennya pasti juga diminumnya oke-oke aja gitu. Nah, ini Pak Tanto tanya nih, apakah kita bisa overdosis suplemen? Efeknya apa bagi tubuh? Berbahaya atau akan dibuang via urin? Nah, Pak Tanto, namanya sesuatu yang dimakan
Kalau berlebihan bisa jadi overdosis ya. Sama kayak kita makan ya, wah makannya banyak banget sampai akhirnya kenyang banget, sakit perutnya gitu ya. Nah, kalau suplemen ya, selama suplemennya itu jenis tertentu ada yang mengawasi, dalam arti kata di bawah pengawasan dokter, jangan takut untuk overdose. Karena sebenarnya suplemen-suplemen tersebut bisa diukur di lab. Kita bisa pergi ke lab, kita bisa cek bagaimana kadar level vitamin D. Kalau kadar level vitamin D-nya sudah 200, berarti vitamin D yang kita minum udah cukup. Kita kurangin aja, nanti dia akan turun sendiri. Sama vitamin B12, folic acid, ya bahkan mineral kayak zinc, magnesium, kalsium, itu semua terukur di lab ya. Jadi kalau misalnya kita mengikuti anjuran, kita minum sesuai dengan kebutuhan kita, jangan takut untuk overdose ya, karena bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Paling gampang gini deh, kan dulu waktu kita kuliah, kita sekolah SD, A, D, E, K adalah vitamin yang larut dalam lemak. B dan C vitamin yang larut dalam air. Jadi kalau kelebihan B dan C, ya akan kebuang lewat urin, nothing to worry gitu ya. Kalau yang A, D, E, K yang justru lebih hati-hati, karena kalau kelebihan kan disimpannya di lemak. Pertama kali yang disimpan di lemak di mana? Di otak kita, karena otak kita tuh isinya mostly lemak loh ya. Baru nanti ke bagian yang lain ya. Jadi ya pasti akan kebuang gitu ya. Berbahaya tidak berbahaya tergantung berapa banyak dosis yang kita minum gitu ya. Selama ada pengawasan, gak usah takut Pak Tanto. Tinggal japri saya nanti ya. Oke, ada lagi. Bu Santi, kalau makan durian bagi-bagi saya, jangan lupa ajak-ajak saya Bu, jangan sendirian Bu, ajak Bu Ayan juga nih sama Bu Fani, kita penggemar durian kok. Kita siap loh. Siap makan, Kita siap menampung. siap menabung. Oke, Baik. mungkin kalau udah tidak ada pertanyaan lebih lanjut, untuk sesi Kita bisa selanjutnya, sesi kita healing. bisa lanjutkan dengan sesi kolektif healing dengan Bu Ayen. Dipersilakan. Terima kasih Bu Fani, thank you Bu Dr. Catherine. Wah keren banget ya hari ini sharingnya. Saya tadi lagi di perjalanan dengar, menyimak gitu. Tapi at the end, udahlah, ntar kalau minta suplemen kan gampang, langsung aja japri. Kan saya mah orangnya tahu ya teman-teman selalu mau yang cepat, mudah, menyenangkan gitu ya. Yang gampang kenapa harus pusing. Tapi bukan berarti teman-teman nggak belajar ya, belajarlah. Saya juga suka belajar. Jadi oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini agak di switch ya, bukan agak, memang hari ini sesi 1 dan sesi 2-nya di switch. Biasanya sesi 1 collective healing, karena tadi saya masih, mohon maaf, masih di jalan gitu. Dan please teman-teman, bila berkenan, yuk open kamera supaya saya tidak merasa berhadapan dengan layar blank gitu ya. Supaya kita sama-sama gitu kan, kita mau sama-sama terapi nih, kita mau sama-sama collective healing ya. Please open kamera kalau memungkinkan, enggak apa-apa. Bawah mau apa namanya kostumnya seperti apa tidak apa-apa, yang penting leher ke atas ada kameranya gitu ya. Nah, yuk minum dulu. Minum air putih dulu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang sudah ready, sudah minum, I have to make sure ya, teman-teman semua tidak ada yang lagi tidur gitu ya. Paling tidak kalau tidak open kamera, mungkin kasih emoticon gitu, hadir gitu, atau ketik di chat, hadir. Jadi pasti gitu, ini on gitu ya. Ya, thank you. Nanti ketahuannya sudah on tidak on itu nanti waktu acara berakhir kita nggak tutup Zoom liatin siapa yang terus stay terus ketiduran. Ya kita pernah begitu sampai sudah habis gitu ya, kita tungguin gitu, coba loh ini kok ibu ini nggak keluar gitu, rupanya ketiduran. Oke, thank you yang sudah ketik-ketik ya, terima kasih. Karena ini kita interaktif ya teman-teman. Kalau tadi kan Ibu Dr. Catherine sharing gitu ya,
sebagai narasumber. Nah, sekarang kita interaktif nih, karena kita mau sama-sama nih semuanya. Nah, teman-teman, ada yang mau kasih masukan nggak? Apa yang lagi dibutuhkan untuk dirilis malam hari ini secara kolektif? Boleh open mic, boleh. Mau open mic boleh, mau ketik juga boleh. Mungkin open mic lebih baik ya. Ada masukan? Apa yang mau dirilis malam hari ini? Jamu. Ya, memang jamu tuh hebat ya. Budaya dari leluhur. Jaga mulut. Jaga mulut itu konteksnya tidak hanya dalam konteks fisikal ya, tidak dalam konteks makanan, tapi juga jaga mulut rohani kita. Pernah nggak nyumpain orang dalam hati? Itu juga jaga mulut. Jadi semua itu ada levelnya ya teman-teman. Tidak hanya level fisikal ya, ada level emosional, mental, spiritual ya. Jadi jamu itu tidak hanya jamu jaga mulutmu di sini aja untuk makanan, tapi juga jaga mulutmu dalam hati, jaga mulutmu dalam pikiran gitu ya. Waktu kita menyuarakan suara-suara tertentu dalam pikiran kita, itu menjaga mulut kita juga di level pikiran kita. Oke, selain jamu apalagi? Ya, jamu penting nih supaya lepasin lemak. Oke. Ya, enggak apa-apa. Belum bisa buka kamera. Coba saya cek ya, apakah ini adalah isu yang tepat ya? Oh, belum. Maaf ya teman-teman, jamu belum jadi isu yang tepat untuk semua. Maybe personal, I don't know ya. Tapi untuk kolektif belum jadi isu yang tepat. Mungkin bisa kasih masukan lagi teman-teman, bisa bantu apa? Isunya apa yang kita mau rilis sama-sama malam hari ini? Saya ngecek finansial nih Bu, masih Financial ya. isu. Iya. Coba apakah isu financial bisa dijadikan topik malam hari ini secara kolektif? Yes. So, ada yang lagi energetic age, ada yang masih proses nggak? Oh ya, Bu Nuke. Oke, mohon maaf, saya jadi Bu Nuke nggak ikutan ya Bu Nuke. Ya, teman-teman yang sedang dalam project energetic age tidak bisa ikut yang parsial ya. Coba saya cek. Tapi berkahnya dapat Bu Nuke, jangan salah. Berkahnya dapat. Oke. Financial issue, tapi lebih tepatnya apakah ada blockchain yang menghambat? Apakah ada kolektif blockchain yang menghambat kita untuk make more money gitu ya? Bukan itu isunya, apa ya? Mungkin bisa kasih masukan, statementnya apa? Bersyukur atas uang yang kita dapat, bersyukur atas berkat yang kita dapat. Apakah ada blockchain yang menghambat kita untuk mensyukuri berkat financial kita? Yes. Jadi mungkin bisa diketik, apakah ada blockchain yang menghambat kita untuk mensyukuri berkat financial kita? Jadi utamanya berkat financial ya. Karena kadang-kadang gini, udah dikasih 100 juta, aduh Tuhan gimana ya, saya kan kurang, kan butuhnya 300 juta, kok cuma 100? Nanti udah dikasih 1 M juga gitu, ya Tuhan, saya kan butuhnya beli rumah 3 M, kok cuma 1 M? Gitu. Bersyukur dulu, yang 1 M disyukuri dulu, nanti yang 2 M cepat nyusul gitu kan. Coba ya. Jadi lebih tepatnya bukan lack of money, but lack of gratitude. Ya. Kalau lack of money itu nggak jelas standarnya. Kenapa nggak jelas standarnya? Contoh, saya bawa uang 100.000. Kalau saya masuk ke warteg ya cukup banget. Kalau saya bawa 100.000, saya makan di Tai Fung ya nggak cukup. Apalagi kalau makannya di tempat restoran yang lebih ke J Place misalnya ya lebih nggak cukup lagi itu sih. Gitu kan, cuman buat teh tawarnya doang gitu. Jadi sangat subjektif gitu ya, lack of money itu sebenarnya sangat subjektif, depends on cara kita memandang uang. Nah, berarti tadi ya, jadi tadi udah tolong dicatat
Ya, blockchain yang kolektif blockchain yang menghambat kita dalam mensyukuri apa tadi ya, berkat financial. Berkat financial. Yes, ini ya. Oke, teman-teman semua mengizinkan dirinya untuk diakses? Izin ya. Oke, kalau tidak, kalau ada yang mau skip, tolong dikasih tahu sehingga saya akan skip. Oh ya, oke, Tarsi skip. Oke, thank you. Live dulu. Ya, Saya pasti ditawari Kim Lina kalau kenapa Bu Winnie? Oh, bocor tadi mic-nya ya. Oke, jadi apakah ada kolektif blockchain dari kita semua? Saya akses dulu ya. Yang menghambat kemampuan kita untuk mensyukuri berkat financial kita. Ada ya. Is it joy and oh, ini menarik ya. Dapatnya adalah, saya ketik di sini ya. Love unreceived ya. Ternyata ujungnya ke love. So, love unreceived, apakah time frame-nya bisa dicari? Yes. Oh no, bukan unreceived, love unreceived. Nanti saya catat sebentar ya. Time frame-nya 5 tahun. Oke. So, love unreceived. Jadi artinya cinta yang nggak keterima. Atau mungkin sesuatu yang kita niatnya baik, tapi keterimanya sama orang tuh nggak keterima. Niat cinta kita itu tidak keterima. Atau bisa juga kita tidak bisa menerima cinta orang lain. Atau bahkan ke diri sendiri, love unreceived bisa. Ya. So, time frame-nya 5 tahun, artinya di antara kita semua punya blockchain ini. Time frame-nya 5 tahun, artinya ada yang blockchain love unreceived-nya maybe 1 hari yang lalu, bisa juga 4 tahun yang lalu, bisa 4,5 tahun yang lalu, or maybe setahun yang lalu, 3 bulan yang lalu gitu ya. Jadi time frame-nya, jendela waktunya dari kita semua itu adalah bingkai waktunya 5 tahun terakhir ini. Ya, terus apakah kita bisa lihat? Ya, sekarang teman-teman coba flashback lagi ke diri masing-masing saat mendengar tentang love unreceived ini, badannya bereaksi seperti apa coba? Love unreceived. Badannya bereaksinya bagaimana? Apa yang dirasa oleh tubuh? Apakah ada bagian tubuh tertentu yang merespon gitu? Mungkin tidak enak atau apa? Perhatikan nafasnya. Apakah ada rasa kesel? Apakah ada rasa malah jadi ble-ble gitu? Ataukah mungkin ada rasa tertentu dadanya seperti nggak enak gitu? Atau sini lehernya mendadak jadi aduh kok gaul gitu ya? Coba belajar untuk lebih mengamati tubuh, karena tubuh itu adalah cerminan jiwa. Oke. Kalau perlu, coba tarik napas. Love unreceived. Ada di mana dia? Dia ada di mana di teman-teman? Oke? Sudah rasa ya? Terus tidak nyamannya level berapa? Mungkin ada sebagian di antara teman-teman yang recall gitu. Love unreceived-nya itu tahun berapa tahun yang lalu. Contoh misalnya gini. Love unreceived itu termasuk begini ya. Kita setia dengan seseorang, tapi seseorang itu mengkhianati kita. Itu juga love unreceived.
Cinta kita tidak diterima dengan utuh. Karena kalau dia menerima cinta kita dengan utuh, otomatis di situ ada kesetiaan. Ini untuk yang pasangan ya. Clear teman-teman? Ada yang masih bingung tentang love unreceived sebelum kita rilis bersama? Oke. Semua dapat ya. Ingat ya teman-teman, ini tidak bagi teman-teman yang energetic cage-nya belum beres, tidak ikutan. Oke. Yang sudah beres, enggak apa-apa. Kita akan rilis love unreceived dengan bingkai waktu 5 tahun terakhir. Ya, siap-siap ya. Ikuti kata-kata saya ya, tangannya di sini ke belakang. Saya sehat. Saya sehat. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya dikasihi. Saya dikasihi. Saya dicintai. Saya dicintai. Saya diberkati. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya dipulihkan. Saya cerdas. Saya cerdas. Saya bijaksana. Saya bijaksana. Saya disupport semesta. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya beruntung. Saya bersyukur. Saya bersuka cita. Amin. Ya, kita nafas dari hidung, buang dari mulut pelan-pelan ya. Sekali lagi. Sekali lagi ambil nafas dalam, tahan di perut. Ya. Apakah kolektif block love unreceived time frame 5 tahun terakhir? Oke, good. Ambil nafas dalam. Lalu satu tangan kiri di depan pusar ya. Tangan kiri depan pusar, telapak tangan kanan di jantung ya, sedekat mungkin dengan area jantung. Katakan pada diri sendiri, wahai diriku, saya mencintaimu. Terimalah cintaku. Terimalah cinta semesta. Tarik nafas dalam. Sekali lagi. Oke. Ya, minum air putih. Nah, coba bayangkan kembali, ingat-ingat tadi hal-hal yang terkait dengan si love unreceived gitu ya. Apa rasanya sekarang? Oh, tadi putus-putus ya suara saya? Oh, enggak. Oke. That's mean your connection, Ibu Wilya. Sinyal saja. Oh ya. Itu signal unreceived. Iya, unreceived. Love dari Ibu Ayan unreceived ke saya. Unreceived properly not proper ya. Tidak bukan not proper, tidak optimal ya. Receive-nya not optimal, but it's okay, menyusul, on the way, masih on the way. Netral rasanya. Oke, thank you.
Bagian dada kiri, yang tadi bagian dada kiri sakit gimana? Yang tadi nafas berat, yang gatal-gatal. Oh bagus, tiba-tiba gatal tenggorokan, batu-batu, keluarin Bu. Itu proses, good. Ya. So minum air putih. Besok pagi ingat ya, grounding, jemur matahari, grounding, breathing. Ya itu akan membantu healing prosesnya tidak terlalu ekstrim. Saya pikir ini isu yang cukup besar ya. Jadi pernah nggak sih teman-teman dalam hidup itu, bukan pernah nggak sih, pastinya pernah lah ya. Sepintar-pintarnya kita mungkin sebelum kita set intention waktu belajar empower ya. Tapi rata-rata tuh orang dalam hidupnya pastilah ada pernah yang melakukan sesuatu yang baik, tapi kalau dalam peribahasa tuh air susu dibalas air tuba. Ya, itu adalah love unreceived yang parah tuh. Kalau cuman seneng sama orang tapi tidak berbalas itu beda ya. Itu yang ringan gitu. Cinta bertepuk sebelah tangan itu yang ringan, love unreceived yang ringan. Yang berat itu adalah air susu dibalas air tuba. Oke. Nah, so ini isu yang cukup besar sebenarnya. Sepertinya lucu-lucuan gitu, tapi ini very serious dan semakin serius isunya, healing prosesnya semakin serius biasanya. So dalam 1 kali 24 jam ini ada potensi ya lebih ngantuk seperti biasa gitu ya. Ada potensi juga mungkin nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, bad mood gitu ya. Bisa aja, tapi ingat bahwa ini hanya healing proses saja. Gitu. Dan mendekati new moon. Ya. Udah pernah kena kan? Ya. Kalau udah pernah kena tuh udah dulu. Mulai sekarang dan seterusnya baik-baik aja. Ya, nggak ada reaksi. It's okay. Tidak semua orang harus ada reaksi ya. Jadi ya, tidak semua orang tuh harus wah gimana, tidak. Tetapi tetap terbuang. Oke, Bu William? Ya. Oke, so teman-teman ada pertanyaan lagi? Oke, good, all good. Ya, harapan saya sih malam ini semua bisa tidur nyenyak. And maybe, who knows, some of you maybe akan bermimpi. Mimpi dalam rangka rilis ya. Mimpi dalam rangka rilis. Namanya mimpi kompensasi itu. Mimpi kemarin aku masuk. Suaranya putus-putus ya. Di saya putus-putus apa di teman-teman putus-putus juga? Clear mulai. Oke. Ya. Oke, so dari saya sekian saja. Ya, saya kembalikan ke Ibu Fani untuk tadi sebagai Master of Ceremonial. Thank you teman-teman semua. Yeay, terima kasih Bu Ayen untuk sesi blockchain rilisnya. Sama. Terus aku sebenarnya pengen nanya, teman-teman ada yang mau testimoni nggak? Mau berceritakah? Adakah sesuatu yang harus, bukan harus ya, adakah sesuatu yang mau di-sharing? Hal yang happy-happy? Atau yang terkait dengan isu yang tadi? Apakah kita sudah bisa mensyukuri berkat kita pada minggu ini? Oh, saya mau bersyukur sih. Jadi saya lagi. Saya kemarin itu ya, saya dapat nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Saya dapat 1 ekstra tiket ke Makau buat anak saya free gitu. Jadi buat saya itu amazing gitu kan. Karena dalam pikiran saya tuh mau ngomong tapi nggak enak gitu. Tahu-tahu ada momen itu gitu. Terus dapat aja free gitu doang. Jadi ya saya pikir itu suatu berkat yang luar biasa gitu ya. Banyak sih berkatnya, catatannya ada gitu. Cuman itu yang keinget langsung karena gede. Lumayan gitu ya. Thank you teman-teman. So itu berkat yang saya dapat kemarin malam.
Mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Kita harus bersyukur ya. Nanti kalau kita pandai bersyukur tuh rezeki tambah lagi banyak loh. Pandai bersyukur and sharing. Ya, sharing. Jangan melimitasi diri dengan rezeki ya. Artinya, nggak mungkin lah, saya kan gini gitu. Nggak apa-apa, minta aja, ntar juga dapat dikasih gitu. Kayak saya tuh gitu. Minta aja gitu. Bu Fani tuh ada sharing. Aku baru akan bilang ini kalau tidak ada yang mau sharing nanti acaranya akan saya tutup gitu. Oh, bukan mau sharing ya, mau ditutup ya. Ya sudah. Oh nih Bu ini nih Bu Suryani nih, Bu Ani nih pindah ke departemen lain. Ternyata less stress di tempat baru berkah. Oh, congratulations Bu Ani. Kapan kita makan-makan? Oke. Dan ya kita juga mendoakan ya Bu Winnie baru selesai operasi gitu ya. Ini kita syukuri bersama mungkin karena Bu Winnie bisa melewati proses operasi dengan lancar ya, dan saat ini masih pemulihan ya Bu Winnie ya. Ini juga satu hal yang perlu kita syukuri bersama. Nah, apa lagi nih? Mungkin kita foto-foto dulu sebelum pada menghilang. Ayo teman-teman semua. Ayo open kamera. Mari kita meninggalkan jejak untuk anak-anak nih kita. itu Bu Winnie juga nih. Bu Yen, terima kasih. Sama-sama Bu Teman-teman Winnie. semua, terima kasih sudah dibantu sen energi ya. Kemarin itu saya mengalami beberapa hal yang baik pada saat saya mau operasi. Sebelumnya kan udah diagnosanya diperkirakan ada saya operasi benjolan di payudara, diperkirakan akan dibuka 2. Ternyata enggak, jadi 1. Terus kemudian kamar juga saya pesennya apa, dapatnya apa, malah upgrade. Udah gitu, biaya operasi turun sampai kira-kira 80% lah. Jadi ini, bukan 80%, mungkin jadi 60%-an ya. Jadi sangat-sangat di luar dugaan saya. Terus badan saya pun juga pulih dengan cepat. Tadinya saya kira mungkin saya akan lemas gitu ya, kurang ini. Tapi ternyata habis operasi besoknya udah bisa ini. Hari ini saya udah jalan-jalan. Operasi hari Selasa, hari ini saya udah jalan. Wah, ya, terima kasih teman-teman semua ya. Saya merasa banyak yang support dan saya tidurnya sangat mudah saat hari sebelum operasi dan setelah operasi itu sangat nyaman, bisa beristirahat dengan nyaman. Terima kasih ya teman-teman semua ya, terima kasih. Thank you Bu Winnie untuk sharingnya. Itu jadi kita tambah semangat ya kalau doain orang ya. Tambah semangat. Thank you Bu Winnie, thank you. Sukses, cepat kita tetap doakan supaya benar-benar sampai pulih sempurna ya. Bahkan lebih sehat daripada sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Ayen. Ini juga berkat diajarin afirmasi. Karena tadinya saya juga afirmasinya melenceng sedikit, terus ada yang ngingetin, loh Bu, afirmasinya negatif, jadi saya ganti. Setelah operasi semuanya hal-hal buruk dibuang, penyakit dikeluarkan dan tubuh saya menjadi lebih sehat, daya ingat lebih tajam. Tadinya kan saya takut nanti lupa. Ternyata enggak juga sih. Iya. Ini penerapan dari apa yang sudah diajarkan. Terima kasih ini Bu Ayen, terima kasih juga teman-teman semua. Thank you Bu Winnie. Kita jadi bahan inspirasi buat kita semua ya. Untuk kita selalu sharing lah. Kita di sini bukan ngajar-mengajar tetapi saling sharing ya. Karena tiap orang itu pasti punya pelajaran berharga yang bisa saling kita bagikan sehingga membuat kita saling mensupport satu dan lainnya. Thank you.